wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore Pak. Pada sore ini kita akan melanjutkan presentasi terkait dengan progres mata kuliah proyek kepemimpinan. Tujuan saya untuk melakukan ini supaya teman-teman bisa terpantau proyek kepemimpinan yang telah dikembangkan di sekolah masing-masing, supaya nantinya ketika selesai mata kuliah ini, teman-teman benar-benar sudah selesai pengaplikasiannya. Karena mengingat ini sudah masuk pertemuan ke-8, Wahyu. Sudah ke-8 kah? Belum Pak, baru pertemuan 6 dan 7. Kalau belum dihitung dulu pernah tanggal merah dulu Pak, 1 kali. Oh begitu. Oke. Jadi pertemuan ke-7. Dan saya harapkan mata kuliah ini bisa berdampak kepada sekolah, khususnya pada sekolah-sekolah tempat teman-teman melaksanakan PPL. Harapannya program kerja yang telah teman-teman khusus pada mata kuliah proyek kepemimpinan nantinya bisa menjadi sebuah bentuk maupun pola yang akan teman-teman jadikan acuan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan selanjutnya nantinya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Wahyu untuk memanggil atau menginstruksikan 4 temannya untuk menampilkan hasil proyek kepemimpinan di sekolah masing-masing. Dan saya minta Wahyu ini durasinya dibagi supaya tidak terlalu sore nanti saya selesai. Jadi ini kan sudah jam 4 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya minta 1 orang kurang lebih 20 menit saja. Jadi saya minta yang lain ketika mau menanggapi, memberikan saran, hitung persentasenya. Jadi beri masukan sesuai dengan durasinya. Dan yang presentasi juga begitu. Tolong tidak lewat dari 10 menit lah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Saudara Wahyu untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ada 4 penyaji yang akan mempresentasikan mengenai progres kegiatan proyek kepemimpinan yang telah dilaksanakan ataupun setelah dirancang ataupun telah diterapkan di sekolah masing-masing. Adapun penyaji pertama ialah Kak Jusman Syar, siap-siap Kak Lili S. Kepada Kak Jusman, izinkan saya untuk share screen materi Kak Jusman. Apakah layar saya sudah terbagi teman-teman? Sudah. Kepada Kak Jusman. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya laksanakan di
sekolah tempat saya ber-PPL, di mana pada proyek kepemimpinan 2 ini, yang pada proyek kepemimpinan 1, proyek saya yaitu adalah terkait dengan Canva. Namun dilihat dari pada saat saya observasi, kemudian saya berbicara dengan kepala sekolah, dengan guru, akan sangat tidak memungkinkan kalau saya melaksanakan proyek di kepemimpinan 1 saya, yaitu proyek Canva, sehingga saya mengambil pada proyek kepemimpinan 2 ini adalah pojok baca. Selanjutnya, Oke, baik. Adapun tujuan dari proyek yang saya laksanakan itu, yang pertama adalah menumbuhkan dan merangsang siswa lebih gemar dan nikmat dalam membaca serta pendekatan buku pada siswa. Kemudian yang kedua, membangun daya pikir siswa lebih kreatif dan kritis serta saling bertukar informasi dari hasil bacaan. Kemudian bagian dari hasil proses belajar. Selanjutnya, kemudian pojok baca saya lokasi ber-PPL di SD Kalibajeng, kemudian waktu pelaksanaannya yaitu Februari sampai Mei, kemudian deskripsi singkatnya yaitu kegiatan pojok baca ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan di UPT SD Negeri Kalibajeng. Adapun output kegiatan ini melihat bagaimana kondisi sekolah setelah diterapkannya, sudut baca dalam merencanakannya, tindak lanjut dari progres proyek tersebut. Adapun tahapan dan sasaran dari proyek ini adalah pengurusan izin dan observasi, kemudian yang kedua mempersiapkan alat dan bahan, kemudian yang ketiga melaksanakan pembuatan, kemudian yang keempat melakukan pemantauan, kemudian yang kelima melakukan evaluasi. Di mana pengurusan dan izin dan observasi telah kami laksanakan, kemudian kemudian mempersiapkan alat sudah kami juga laksanakan, kemudian tahap pelaksanaan seperti pembuatan pagar, kemudian pembuatan rak, kemudian pengecatan telah kami selesaikan. Namun pada pemasangannya di kelas itu belum saya laksanakan karena ceknya belum kering. Selanjutnya, kemudian melakukan pemantauan, sementara sebelum penyelesaian ini kami juga telah melaksanakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum masuk materi pembelajaran. Kemudian pada tahap evaluasi ini setelah proyek ini terlaksana, saya berharap dengan adanya pojok baca dapat memantau menumbuhkan minat baca peserta didik, khususnya di UPT SD Negeri Kalibajeng, terutama anak-anak saya yang masih belum bisa membaca, yang terkhusus di kelas 3. Adapun dokumentasinya mungkin teman-teman bisa lihat pojok baca yang telah kami laksanakan di sekolah kami. Kemudian perpustakaannya yang tidak terurus. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi untuk proyek kepemimpinan yang diambil oleh Kak Jusmansyar ialah pojok baca, dan di kutipan terakhir di sini menarik sekali ya, orang yang terus membaca adalah pemilik masa depan dan orang yang berhenti membaca adalah pemilik masa lalu. Ya, jadi alangkah baiknya dalam kegiatan proyek kepemimpinan yang telah dilaksanakan ini, kiranya ada saran ataupun tanggapan dari teman-teman yang ingin menanggapi, disilakan di raise hand atau sekedar langsung saja bicara. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi atas resen dari Kak Musyawir. Silakan kepada Kak Musyawir. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.
Jadi saya sedikit ingin bertanya ini ke Pak Jusman. Siap. Untuk dananya ini Pak Jusman, kita kalau bagaimana cara tak minta, dapat dari mana Ki? Mungkin begitu sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kepada Kak Jusman, disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara saya Muhammad Musawir. Baik, di sini terkait dan tentang dana yang yang dikeluarkan untuk proyek saya ini menggunakan dana pribadi. Ya, luar biasa. Ya, kepada Kak Musyawir, apakah ada ingin ditanggapi lebih lanjut, Kak? Baik, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup jelas dan ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan dari Pak Jusman ini memang totalitas dalam melaksanakan atau mengadakan proyek baca ini. Tapi sedikit saran di sini Pak Jusman, jangan sampai kita hanya meninggalkan jejak berupa benda yang akan hilang nantinya. Jadi pesan saya mungkin tinggalkan sesuatu yang berkesan sehingga membaca ini bisa menjadi budaya, bukan hanya kebutuhan dari peserta didik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Kak Musyawir. Masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin menanggapi, disilakan jika ada. Ya, kepada Kak Rahma Zainuddin, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya mengenai proyek Saudara Jusman, yaitu apa saja yang menjadi hambatan Saudara Jusman dalam mengerjakan proyek ini. Terima kasih. Ya, baik Kak. Kepada Kak Jusman, disilakan ditanggapi. Terkait dengan hambatan yang proyek yang saya laksanakan, yaitu kalau menurut saya tidak ada hambatan yang saya atau yang mungkin pada saat pengerjaannya yaitu melihat dari partisipasi dari anak-anak peserta didik saya di situ sangat ingin membantu, akan tetapi yang menjadi hambatannya di sini adalah mereka biasa seperti saat mengecat itu untuk membuat pagar ini yang seharusnya cepat selesai karena anak-anak juga mau ikut untuk ikut mengerjakan ini, sehingga proyeknya itu agak lama sedikit dikerjakan karena mereka mau berpartisipasi. Kemudian untuk chatnya juga anak-anak sering banyak yang terbuang-buang chatnya, mungkin yang itu yang menjadi hambatan saya. Kalau yang lain alhamdulillah tidak ada. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Jusman. Kepada Kak Rahma Zainuddin, bagaimana atas tanggapan dari Kak Jusman? Ya, baiklah. Dan dari tanggapan tadi, jawaban saya dari Kak Jusman, kendalanya hanya pada siswa dan tidak ada kendala kepada guru-guru ya? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Oke, makasih Wahyu, Kak Jusman. Ya, baik, terima kasih banyak. Sepertinya cukup ya tanggapan dan saran yang diberikan kepada Kak Jusman. Ataukah masih ada yang ingin menanggapi untuk terakhir kalinya? Karena mengingat keefektifan waktu yang akan kita gunakan, apakah masih ada? Ya, sepertinya cukup. Kita akan ke pemateri selanjutnya kepada Kak Lili Fitriawati, dan siap-siap Kak Nur Fadilah. Halo, bagus di suara aku, Kak. Bagus. Bagus. Tidak putus-putus sih karena pindah-pindah jaringan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang akan saya lakukan di sekolah.
Tolong Wahyu bisa share. Iya, bisa Kak, tapi tunggu ya Kak, karena masih sedikit larut. Oh iya, siap. Jika layar yang saya bagikan sudah jelas, silakan dimulai Kak Lili. Ya, baiklah, maaf saya matikan dulu kameranya karena nggak bagus jaringan kalau dikasih aktif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek yang saya lakukan di sekolah, yaitu toga atau tanaman obat keluarga. Next. Nah, di sini saya jelaskan dulu profil toga. Kegiatan ini diberi nama toga atau tanaman obat keluarga yang merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Taman obat keluarga yang hakikatnya adalah memanfaatkan sebidang tanah baik di halaman sekolah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan akan obat-obat herbal. Kebun tanam obat atau bahan obat selanjutnya dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi siswa, khususnya manfaat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan serta sebagai sarana pengetahuan dan kunjungan dari sekolah lain. Next, Kak. Kemudian lokasi serta tujuan proyek. Nah, yang tempat lokasi proyek yang saya lakukan ini adalah tentunya di sekolah saya PPL, yaitu SDN 005 Pasui. Saya kemudian menjalankan proyek kebun toga untuk memanfaatkan lahan kosong yang sudah diarahkan oleh guru dan kepala sekolah. Tujuan dari proyek ini agar sekolah mampu membuat siswa memahami manfaat dari obat herbal serta lebih mudah mendapatkan obat secara alami jika ada yang membutuhkan. Kemudian next, Wahyu. Kemudian di sini ada alur proyek yang saya lakukan. Yang pertama itu pengurusan izin di sekolah, ini sudah saya lakukan pada bulan 22, tepatnya saya masuk PPL, saya juga bicara mengenai proyek saya. Kemudian survei lokasi sudah juga saya laksanakan di sekolah tersebut. Kemudian sebelum melanjutkan ini supaya kesannya tidak langsung-langsung, guru dan kepala sekolah mengadakan rapat atau diskusi yang dilakukan pada bulan 2 dan bulan 3. Kemudian pelaksanaan proyek itu bulan 2 sampai bulan 5. Kemudian evaluasi dan refleksi itu bulan 5. Selanjutnya, Wahyu. Kemudian pengurusan izin ke sekolah. Izin di sekolah ini dilaksanakan pada bulan Februari dengan kepala sekolah. Hasilnya kepala sekolah memberikan izin dan masukan agar dibicarakan dengan guru-gurunya sehingga bisa saling membantu jika ada kendala. Next. Kemudian survei lokasi, ada beberapa lokasi yang sempat saya cek-cek, namun yang lain tidak memungkinkan, dan kepala sekolah serta guru-guru juga mengarahkan agar kebun toga ini di lokasinya berada bagian depan supaya langsung terlihat jika ada tamu atau bisa langsung dilihat jika ada keperluan. Next, Wahyu. Kemudian rapat atau diskusi dengan guru mengenai proyek. Di sini saya melakukan rapat 2 kali karena berhubung di antara itu bulan puasa itu siswa pada bulan Ramadan itu diliburkan full. Jadi rencana pertama yang saya rencanakan itu mungkin tidak bisa berjalan maksimal. Nah, diskusi pertama yang dilakukan dengan guru pada bulan Februari, adapun keputusan diantaranya penanaman dilakukan di halaman sekolah
dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Kemudian bibit toga disediakan sekolah atau bisa dibawa oleh peserta didik itu. Kemudian kelas yang menjadi sasaran yaitu kelas 4. Kenapa kelas 4? Karena pada pelajaran tematik kelas 4, tema 2 ada materi yaitu siswa harus mampu menyebutkan contoh-contoh manfaat dari kunyit bagi kesehatan. Inilah salah satu alasan guru menyarankan agar penanaman toga ini sasarannya kelas 4 agar bisa mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian hasil rapat yang selanjutnya itu penanaman disarankan di pot dan bisa juga di plastik polybag. Setelah tumbuh akan dipindahkan pada halaman yang kosong. Namun karena halaman itu tidak semuanya bisa ditanami obat, jadi disarankan sebagiannya ada di pot. Kemudian anggaran ini semuanya ditanggung oleh sekolah. Kemudian rapat kedua ini dilakukan pada bulan Maret berhubung karena bulan puasa ini diliburkan tidak bisa dijalankan, jadi ada lagi perubahan sedikit. Yang pertama itu penanaman tetap dilakukan namun berada di rumah siswa masing-masing dan akan dipantau oleh saya sendiri serta dibantu oleh wali kelas 4. Kemudian bibit toga tetap disediakan oleh sekolah dan dibawa oleh atau bisa siswa yang membawanya atau menyediakannya. Kemudian kelas yang menjadi sasaran tetap kelas 4 dengan alasan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penanaman tetap disarankan di pot karena tidak bisa di sekolah sampai seandainya sekolah terbuka maka bisa di sekolah. Kemudian anggarannya tetap ditanggung oleh sekolah. Kemudian siswa yang menjadi rencana selanjutnya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok disarankan menanam tanaman herbal yang berbeda. Setiap siswa harus merawat tanamannya di rumah masing-masing dan akan dibawa ke sekolah saat proses pembelajaran dimulai kembali dan tetap dipantau oleh guru, wali kelas serta saya yang akan memantaunya. Next Wahyu. Nah, ini adalah dokumentasi rapat pertama yang saya lakukan dan rapat kedua dengan guru dan kepala sekolah. Next Wahyu. Kemudian pelaksanaan proyek dimulai pada bulan 2 ini yang yakni sosialisasi terlebih dahulu kepada siswa yang menjadi sasaran. Namun kembali lagi ada kendalanya sehingga rencana awal berubah. Kemudian ini gambarnya saya waktu saya sosialisasi. Selanjutnya proyek yang saya jalankan ini juga masih sebentar Wahyu. Next yang ke samping dulu Wahyu. Ya, di situ ada linknya kalau tentang penanaman toga yang saya lakukan pada siswa yang menjadi kelompok pertama yang dilakukan di rumah. Itu di situ ada linknya jika kalian ingin menontonnya, tapi kayaknya kenapa ini linknya tidak bisa terbuka. Kemudian next Wahyu. Baru next. Ya, ini penanaman toga pada kelompok pertama yang saya kunjungi. Ini penanaman toga obat temulawak. Saya juga sudah jelaskan manfaatnya pada video tersebut. Kemudian ada juga yang menanam kunyit dan jahe. Next Wahyu. Nah, evaluasi dan refleksi ini rencana evaluasi dan refleksi ini akan dilaksanakan pada bulan Mei. Kemudian kriteria toga berhasil apabila siswa mampu memahami manfaat serta tanaman toga yang ditanam oleh siswa tumbuh subur. Next. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih banyak atas penyaji. Ya, kita lihat dulu senyumannya yang di tengah ini, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi penyaji telah memaparkan mengenai proyek keterlaksanaan programnya, yakni Toga Tanaman Obat Keluarga oleh Kak Lili Fitriawati S. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi terkait penyaji? Kepada teman-teman, disilakan. Saya Wahyu, bisa. Ya, pertama kepada Kak Ilham, selanjutnya Kak Ilmayanti. Untuk pertama Kak Ilham, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Wahyu. Di sini saya hanya ingin bertanya. Sebelumnya saya juga pernah melakukan hal ini, tanaman toga, hanya saja
mati Ki. Jadi saya hanya ingin bertanya bagaimana ini caranya merawat hal-hal seperti ini, tanaman seperti ini. Saya tanyakan ini kepada Kak Lilis. Bagaimana cara perawatannya ini Toga? Baiklah, Terima terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan diskusi saya dengan guru-guru itu, perawatannya itu ya seperti tanaman, guru itu pertama itu sarankan kepada saya itu memilih tanah yang baik, seperti tanah hitam. Ada itu tadi tanam, lihat itu tanahnya yang taman oleh dipakai oleh siswa. Aduh, jatuh. Maaf jatuh. Nah, itu tanah yang dipilih oleh gurunya agar toga ini, tanaman obat ini tetap tumbuh subur, kemudian menggunakan pupuk, selain dirawat, gunakan juga pupuk seperti yang disarankan oleh guru, kotoran kambing. Itu salah satu agar tanamannya tetap tumbuh subur. Dan masih akan kami pantau, hasil pantauan terakhir itu tanaman yang tadi itu yang temulawak sudah ada daunnya sedikit. Berkat dengan pupuk-pupuknya itu loh. Ya, baik. Terima Terima kasih. kasih kepada Kak Ilham. Bagaimana Kak? Oke, thank you. Terima kasih sarannya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Kak Ilmayanti, nanti Kak Reski. Ya, pertama Kak Ilmayanti, silakan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas sampai di Sopeng. Ya, siap. Jadi yang ingin saya tanyakan masih berhubungan dengan perawatannya, karena Kak Lili ini bilang tadi kalau selama bulan Ramadan di Endre kan itu full libur. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah cara mengontrol tanaman itu, karena tadi Kakak sampaikan pada saat menjawab pertanyaan Kak Ilham, menyampaikan kalau terakhir dipantau itu tanamannya sudah yang muncul daunnya yang baru. Nah, yang saya ingin tanyakan ini cara mengontrolnya itu setiap pekan kah atau setiap hari kah atau bagaimana? Ketika libur siswa, apakah Kakak tetap ke sekolah memantau atau bagaimana ini Kak? Supaya tanamannya tetap subur. Sudah saya jelaskan tadi di awal, saya itu membagi menjadi beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok yang dipantau oleh gurunya, itu mereka bisa memfoto atau perkembangan tanaman mereka. Ada juga beberapa kelompok yang saya kunjungi tadi, itu yang kelompok pertama itu yang saya kunjungi di rumahnya masing-masing. Ada kelompok satu itu terdiri dari 3 orang. Saya pantau ke rumahnya. Saya hubungi terlebih dahulu, minggu pekan ini saya ke rumahnya mau pantau hasil tanamannya. Begitu Kak Ilma. Karena tidak mungkin saya ke sekolah karena tutup. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, siap Kak, siap. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Kak Lilis terhadap pertanyaan dari Kak Ilmayanti, dan sepertinya Kak Ilmayanti juga sudah mengkonfirmasi atas keterjawaban terjawabnya pertanyaan dari Kak Ilmayanti. Selanjutnya Kak Reskiana, kemudian nanti akan disusul pertanyaan Kak Irfan. Sepertinya cukup 2 orang lagi yang akan memberikan tanggapan untuk melangkah ke penyaji berikutnya. Kepada yang pertama Kak Reskiana, silakan Kak. Terima kasih. Apakah terdengar, Kak? Ya Kak, sangat merdu. Oh iya, Kak. Terima kasih. Itu Kak, mau tanya Kak Lili. Kan karakteristik. Kak, kan karakteristik tanaman obatnya itu berbeda-beda. Jadi kemungkinan ada obat yang diambil dari daunnya, ada juga obat yang diambil dari umbinya. Sekedar saran saja Kak, untuk yang diambil dari umbinya bisa Kak agak besar-besar sedikit wadahnya begitu, potnya, gitu Kak. Jadi ketika umbinya nanti ada, Kak, bisa diremukkan lagi ke pot selanjutnya, seperti itu Kak. Untuk peremajaan ini juga Kak, tanamannya itu bisa diajarkan ke anak-anak dan bagaimana frekuensi untuk menyiramnya juga bagaimana supaya tidak busuk Kak di bawah umbinya begitu Kak. Makasih Kak.
Terima kasih banyak Kak Reski sarannya. Iya, jadi Kak Reski ini memberikan saran dan tanggapan. Bagaimana Kak Lili tadi? Kayaknya itu saran atau ada Ya, tanggapannya? kedengaran Kak? Kedengaran. Saran itu Kak Reski? Iya Kak, saran Kak. Dan bisa juga Kak dikasih nanti informasi untuk cara meremajakan ininya Kak, tanaman obatnya. Ya, baik, terima Terima kasih. kasih Kak. Ya, baik, terima kasih atas tanggapan, saran yang begitu membangun dari Kak Reskiana. Kemudian kita ke Kak Irfan. Kak Irfan, disilakan Kak. Oke, Kak Lilis boleh bertanya sebentar dulu? Kan ini nanti tanaman ini yang dirawat siswa itu di rumahnya kan dibawa kembali ke sekolah ya? Halo. Iya betul Kak, betul. Jadi nanti kan di situ ada lahan disiapkan. Saran saya mau kasih Ki, kalau bisa buatkan Ki papan informasi mengenai nama tanamannya serta nama latinnya itu tanaman obat supaya ada sedikit pemahamannya siswa, pemahaman tambahannya tentang tanaman. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja, namun nama latinnya juga dia pahami siswa serta bisa diberikan sedikit informasi mengenai manfaat tanaman itu sendiri. Jadi kayak papan informasi begitu tiap tanaman. Saja dari saya Kak, supaya lebih jelas dan bermakna pengetahuannya bagi siswa. Iya, terima kasih Kak Irfan atas sarannya yang sangat membangun. Nah, insya Allah begitu juga rencananya, tapi nanti kalau sekolah sudah dibuka, saya akan terapkan sarannya Kak Irfan. Ya, baik, terima kasih banyak atas tanggapan dan pertanyaan terkait tanaman obat keluarga yang merupakan proyek yang akan dilaksanakan ataupun sementara dilaksanakan oleh Kak Lili Fitriawati S. Untuk partisipasi teman-teman diucapkan terima kasih. Kita akan ke penyaji berikutnya. Oke, Wahyu, bisa sebentar Wahyu? Ya, baik Pak. Oke, dari dua tadi, ini kan saya lihat semua dari dua kegiatan ini akan meninggalkan produk atau bentuk fisik. Nah, harapannya saya ini harus ada bentuk kinerja yang akan ditinggalkan. Jadi bukan hanya fisik. Benar seperti yang disampaikan Musawir tadi, yang disampaikan teman Anda, bentuk fisik itu jangan sampai nanti setelah selesai proyek ini, tidak ada sustainable-nya, berkelanjutannya itu tidak ada. Nah, lalu bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dari bentuk fisik ini? Apakah kalau pojok baca tadi ketika dikatakan sukses proyek ini dengan ada banyak buku atau apa indikatornya? Gitu, termasuk toga ini nanti apa indikator keberhasilannya ketika proyek toga ini dikatakan berhasil? Apakah hanya cukup sampai siswa bisa menanam dan berkaitan dengan materi yang ada atau yang lainnya? Maksud saya harapannya adalah ada juga selain penanaman toga, ada juga semacam penjelasan atau pemberian pelatihan atau pemberian pemahaman kepada siswa supaya ini bisa berkelanjutan. Contoh, bukan hanya toga saja, tapi bagaimana memanfaatkan tanaman-tanaman itu ketika memang namanya tanaman obat keluarga. Berarti ketika ada orang sakit, contohnya batuk atau apa, tanaman toga apa yang bisa digunakan dan bagaimana cara mengolahnya. Permasalahan di kita ini kadang tanaman toga itu adalah kita tahu tanamannya, kita tahu bentuknya dan melimpah. Permasalahannya adalah bagaimana memanfaatkannya ini yang masih lemah.
Jadi bagaimana cara memanfaatkan? Jadi itu harus diberikan juga sebuah pemahaman sehingga tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai ditanam, selesai. Bisa jadi seperti yang disampaikan teman Anda tadi, siapa saya lupa. Dia pernah melakukan hal yang sama, terus tanamannya mati semua. Nah, selesai kan masalahnya. Nah kan seperti itu. Ya, untuk Jusman dan Lili ini karena nanti ini kan meninggalkan sesuatu yang bentuknya fisik. Bagaimana keberlanjutan setelah ibaratnya Anda selesai. Apakah setelah Anda selesai juga proyeknya? Jadi harapannya ada perubahan tingkah laku yang bisa diberikan. Jadi bukan hanya fisik semata. Nah, oke, mungkin itu sedikit tambahan karena harapannya saya ada indikator untuk pola ukur keberhasilannya dan keberlanjutan. Jadi benar-benar proyek ini terukur dan berlanjut. Mungkin itu sedikit tambahannya dari saya. Wahyu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas tambahan ataupun masukan dari Bapak. Semoga penyaji sebelumnya dan penyaji setelahnya akan mengindahkan apa yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita ke penyaji berikutnya, Kak Nur Fadila Mahmud. Bersiap-siap Kak Asruni Soinuddin. Kepada Kak Nur Fadila Mahmud, disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya Kak, terdengar Kak. Oke. Ya, terdengar. Baiklah, saya akan mulai. Adapun proyek kepemimpinan 2 yang saya lakukan adalah pojok baca di UPTD SD Negeri 117 Batu atau SD Impres Rohalu. Selanjutnya, konfirmasi proyek sebelumnya di proyek kepemimpinan 1 saya adalah proyek toga atau tanaman obat keluarga, di mana merupakan proyek memanfaatkan lahan di area sekolah untuk ditanami tanaman toga atau tanaman obat, di mana diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya, kemudian setelah melakukan komunikasi dengan pihak kepala sekolah, hal yang sangat dibutuhkan sekolah adalah pojok baca. Hal ini dikarenakan dalam rangka akreditasi yang akan dilakukan sekolah pada tahun ini. Sehingga proyek kepemimpinan yang sebelumnya saya ubah menjadi proyek pojok baca di kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, adapun jadwal proyek pojok baca, yang pertama adalah pengutusan izin, di mana waktunya 27 sampai dengan 28 Maret, kemudian survei lokasi, selanjutnya waktunya adalah 29 Maret, kemudian komunikasi dengan wali kelas, yaitu 30 Maret, selanjutnya penyediaan alat dan bahan, yaitu 31 Maret sampai 8 Mei. Ini dilakukan secara bertahap, misalnya ada yang kurang, baru dipenuhi. Selanjutnya pelaksanaan proyek, yaitu 3 Mei sampai dengan 14 Mei. Selanjutnya melengkapi ornamen. Di sini sebenarnya rencana tindak lanjut atau evaluasi. Jadi saya ganti dengan melengkapi ornamen atau buku, yaitu 15 Mei sampai 20 Mei. Selanjutnya, pengutusan izin yaitu kepada pihak sekolah, di mana pengutusan izin dilakukan dengan pihak sekolah, yaitu pembicaraan dengan kepala sekolah UPTD SD Negeri 117 Batu terkait dengan proyek yang akan dilakukan. Berikut di samping ini dokumentasinya. Selanjutnya, survei lokasi, dapat dilihat fotonya sendiri. Di situ tidak terdapat pojok baca, dalam kelas sendiri tidak ada jadwal piket dan pelajaran, tidak ada papan informasi, dan tidak ada media pembelajaran untuk siswa. Selanjutnya,
Kemudian setelahnya dilakukan komunikasi dengan wali kelas. Wali kelas sendiri adalah wali kelas kelas 3 yaitu Pak Hamsa SPDSD, di mana kelas ini dipilih berdasarkan dengan lokasi kelas PPL atau kelas guru pamong tempat saya melakukan PPL 2. Selanjutnya, untuk penyediaan alat dan bahannya sendiri, yang sekarang itu adalah cat dan kuas, karton, kertas. Selanjutnya, ini kertas untuk digunakan nanti print-print. Selanjutnya itu kardus. Selanjutnya adalah tikar plastik untuk alas anak-anak nanti di pojok baca. Selanjutnya, pelaksanaannya di kelas 3 UPTD SD Negeri 117 Batu. Pada tahap ini saya memulai dengan membersihkan dinding, yaitu melapnya, kemudian membuatkan pohon dan ornamen di bawahnya. Pelaksanaan sendiri mencapai 20%, di mana pemasangan tikar, pembuatan lemari dari kardus, pagar, dan penempelan aturan pojok baca serta aksesoris lainnya belum dilakukan. Selanjutnya, adapun progres pojok baca dapat dilihat yang sebelumnya sebenarnya tidak ada lokasi untuk pojok bacanya sendiri karena full penyusunan kursinya itu memanjang ke belakang dan kemudian diubah menjadi ada space, dan ini adalah progres yang telah saya buat di minggu ini. Selanjutnya, oke, itulah persentase dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Wahyu. Baik, terima kasih banyak atas penyaji. Jadi penyaji kita, Kak Nurfadila Mahmud, pada awalnya sebenarnya merencanakan toga tanaman obat keluarga, tetapi berdasarkan setelah konfirmasi kepada pihak sekolah yang akan melaksanakan akreditasi, ternyata diarahkan untuk membuat pojok baca yang mendukung kelengkapan berkas administrasi untuk akreditasi sekolah. Ya, kepada teman-teman yang ingin menanggapi pernyataan ataupun yang disampaikan dari Kak Nurfadila Mahmud terkait pelaksanaan atau perencanaan proyeknya, disilakan bagi teman-teman. Ya, sepertinya jelas ya. Sekali lagi, baiklah. Baik, terima kasih kepada Kak Andiana Mujahidah. Silakan memberikan tanggapan, Kak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanggapi sedikit mengenai proyek yang dilakukan oleh Kak Nurfadila. Kan pojok baca yang dilaksanakan itu hanya di kelas 4 saja, karena berhubung di kelas tersebut merupakan kelas guru pamong. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan siswa dari kelas lain? Kan tidak menutup kemungkinan itu ada siswa yang memiliki kecemburuan apabila dari kelas lain itu lebih cantik ketimbang kelasnya sendiri, meskipun itu sudah ada pojok bacanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada perspektif dari siswa terkait keterlaksanaan pojok bacanya. Baik, kepada Kak Nurfadila, disilakan ditanggapi. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Pojok baca di sini sendiri saya konfirmasi kembali, saya lakukan di kelas 3. Karena lokasi kelas PPL saya ada kelas 3. Yang selanjutnya, untuk akreditasi tahun ini sebenarnya bersamaan semua setiap kelas membuat pojok baca. Dan kebetulan saya di kelas 3, wali kelasnya itu laki-laki. Dia sudah bilang, lebih baik kita kerja nak, karena tidak bisa mas saya begitu-begitu kerja-kerja begituan, tidak cantik sih. Baru untuk dukungan sendiri untuk ke kelas lain, lebih ke dukungan aksesoris, seperti misalnya ketika saya mau print, ada di situ tuh kita perhatikan
ke progres dulu tadi. Lihat di progres yang 2 dari pasif. Di situ ada tulisan pojok baca. Di sini saya lebih melakukan bantuan seperti ketika gurunya bilang, bagus itu, boleh minta juga saya. Jadi saya juga memprintkan, mencetakkan untuk kelas-kelas lain seperti itu. Lebih ke bantuan, bukan pengerjaannya karena juga lagi dikerjakan di kelas lain, tapi lebih ke bantuan pemenuhan bahan-bahannya gitu. Misalnya ornamen-ornamennya yang dia butuhkan, kelas lain butuhkan, atau misalnya pengajaran juga, kalau misalnya di mana kita buat ini, berangkat di Canva, bisa ajarkan dulu, ya Ibu, bisa diajarkan, lebih ke situ. Di sini juga lebih ke tukar ide. Jadi bilang, bagaimana kita buat itu di misalnya pohon-pohonnya, bagaimana kita buat, bagaimana saya cat Bu, saya bilang kalau mau saya buat begitu, bagaimana saran lagi, saya bilang bisa pakai proyektor Bu di depan kulkas, seperti itu. Jadi lebih ke sharing gitu kalau di kelas lain. Sedangkan untuk ada beberapa kelas yang sudah jadi pojok bacanya, ada juga beberapa kelas yang dalam proses pembuatan. Namun di sini fokus saya di kelas 3 untuk dijadikan sebagai model. Jadi seperti tadi pasti kelas lain juga mau dan di mana kita dapat, jadi bisa kita share atau ajarkan ke gurunya, di sini saya dapat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Anna. Bagaimana Kak Andi Anna? Ya, terima kasih atas jawaban dari tadi. Ya, baik. Terima kasih atas saran dan masukan ataupun pertanyaan kepada penyaji. Sepertinya cukup untuk penyaji 3. Kita akan melangkah ke penyaji berikutnya kepada Kak Asruni, disilakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada proyek kali ini saya meneruskan proyek yang direncanakan bersama teman kelompok di semester lalu, yaitu proyek sudut literasi. Adapun latar belakangnya, Kemendikbud 2016 halaman 13 sendiri menjelaskan bahwa sudut baca yaitu suatu sudut atau tempat yang berada di dalam kelas yang digunakan untuk menata buku atau sumber belajar lainnya dalam rangka meningkatkan minat baca dan belajar siswa melalui kegiatan membaca yang menyenangkan. Sudut baca perlu ditata dengan baik agar siswa tertarik untuk memanfaatkannya sehingga dapat menumbuhkan minat baca siswa. Oleh karena itu, fasilitas dan sarana prasarana literasi harus dimiliki oleh sekolah guna mendukung proses literasi di sekolah. Adapun tujuan dari proyek sudut literasi ini, yang pertama mengenalkan kepada siswa beragam sumber bacaan yang dapat dijadikan sumber belajar dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian tujuan kedua yaitu menumbuhkan minat membaca siswa tentunya, dan yang ketiga itu sebagai upaya mendekatkan perpustakaan kepada siswa. Jadi sudut baca itu sendiri adalah perpanjangan dari perpustakaan. Lanjut, adapun manfaat proyek ini, yang pertama manfaat bagi siswa, sudut literasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa untuk memperkaya pengetahuannya. Kemudian manfaat bagi sekolah, sudut literasi ini diharapkan menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada pihak sekolah dalam menunjang minat baca peserta didiknya. Kemudian manfaat bagi pendidik yaitu, Wahyu tolong scroll ke bawah, yaitu membantu guru dalam mengembangkan potensi dan daya pikir siswanya. Adapun identitas proyek
Lagi nama proyeknya Sudut Literasi, lokasinya di UPTD SD Negeri 41 Baru. Waktu pelaksanaannya itu mulai dari Februari sampai Mei. Tahapan dan sasaran proyek. Tahapan pertama, tolong ke bawah lagi, Wi. Pengurusan izin sendiri selama 2 pekan. Kemudian tahap 2 mempersiapkan alat dan bahan dan melaksanakan pembuatan 10 pekan. Tahap ketiga menata sudut literasi selama 2 pekan, dan tahap keempat evaluasi itu selama 1 hari. Tahap pertama pengurusan izin dan observasi. Pertama kan pengurusan izin PPL dulu, kemudian saya observasi di kelas. Setelah saya menemukan bahwa kelas tidak memiliki sudut baca, maka saya melakukan izin secara lisan kepada guru kelas dan kepala sekolah dari sekolah tersebut. Lanjut. Kemudian tahap mempersiapkan alat dan bahan itu sendiri, alat berupa gunting, pensil, palu, mesin pemotong balok, kuas. Namun mesin pemotong balok ini tentu di tukang kayu ya, karena kebanyakan penyediaan ini saya serahkan kepada tukang kayu. Kemudian bahan kertas karton berwarna, lem, balok, triplex, stiker dinding, karpet, paku, cat, literasi gantung, dan balok. Melaksanakan adapun pembuatan yang telah saya laksanakan, ini rumput hiasan di dasar dinding agar sudut bacanya terlihat lebih menarik. Kemudian bunga-bunganya sudah saya buat. Kemudian literasi gantung telah saya pesan, namun belum saya buka karena belum dalam waktu dekat ini belum bisa ditata. Kemudian saya menggunakan wallpaper dinding. Harapannya siswa menjadi lebih tertarik untuk membaca dengan adanya sudut baca ini, sehingga minat bacanya dapat meningkat, dan tolong ke bawah lagi Wahyu, dan menanamkan budaya membaca bagi siswa. Adapun terima kasih. Ya, Ya. adapun apa tadi Kak? Silakan Kak. Adapun indikator pencapaian dari proyek yang akan saya adakan nanti, di sini agar guru-guru lain itu termotivasi untuk menata sudut baca yang ada di kelas masing-masing guru, sehingga siswa pun akan tertarik ya, atau menarik perhatian siswa, minat siswa untuk membaca, sehingga budaya baca itu sendiri dapat mendarah daging bagi siswa itu sendiri. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas penyampaian penyaji dari Kak Asruni. Jadi Kak Asruni ini ingin memberikan inspirasi agar guru-guru lainnya tertarik juga untuk membuat pojok baca, dan juga sangat menyenangkan ya di sekolah Kak Asruni, di mana siswa-siswanya ini menjodohkan Kak Asruni sama Ustaz. Ya, skip iklannya, kita lanjutkan ke teman-teman ingin memberikan tanggapan kepada Kak Asruni, diberikan kesempatan. Ya, kepada Kak Windy Widyastuti, disilakan. Oke, terima kasih Wahyu. Sedikit tanggapan dari saya, Kak Asruni. Di sini saya lihat pernak-pernik wow sekali ya, baru presis. Di situ harganya mungkin agak lumayan untuk sejenis pojok baca. Terus pasti menimbulkan kesan yang wow untuk peserta didik. Menurut saya Kak Asruni, dalam penerapan pojok bacata ini tidak mengganggu jika kayaknya siswa yang ada kayak siswa yang bisa dibilang jahil toh naganggu itu pojok bacata karena saking menariknya. Mungkin hal yang baru nalihat iko dong langsung misalnya natarik kah, nagunting kah, kan tidak bisa dipungkiri hal yang seperti itu. Bukan masalah kerugian yang kasur ini yang saya maksud untuk kasur ini, tapi mungkin dengan memanfaatkan kayak barang-barang bekas atau yang mudah didapatkan dan
meringankan Kak Asruni sampai ada yang dipesan. Kalau menurut saya itu kayak wow, nekat sekali Ki buat tapi tidak maksudnya menurunkan semangat, tapi itu bagus sekali karena menginspirasi hanya saja untuk sekolah. Kalau misalnya Danata sendiri, kurasa bisa pikir-pikir lagi. Mungkin itu dari saya, Wahyu. Sebenarnya ini di kelas tinggi, kelas 6. Jadi kemungkinan untuk siswa yang jahil sampai menggunting atau merusak hiasan dan sudut baca itu sendiri sangat minim ya. Kemudian memang saya menggunakan benar-benar menggunakan dana pribadi. Mengapa saya tidak mengkomunikasikannya dengan pihak kepala sekolah atau guru kelas? Karena di minggu pertama saya melakukan observasi itu saya diikut sertakan dalam rapat pembahasan dana BOS, dan dari rapat itu saya mendengar bahwa banyak rencana-rencana yang akan dilaksanakan pihak sekolah namun memiliki keterbatasan dana. Jadi saya sadar diri ini kan saya yang butuh pengadaan sudut baca ini. Sebenarnya saya yang butuh sebagai mahasiswa kan, dalam menunaikan atau menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa dalam mengadakan sebuah proyek. Dan soal dana ya memang lumayan, tapi insya Allah masih bisa. Ya, itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Windy. Cuman mau mendengar saya tanggapannya Kak Suruni. Menurut saya itu hal yang luar biasa dan ya patut diapresiasi. Ya, balik lagi mengapa saya tidak menggunakan bahan-bahan sederhana atau bahan-bahan bekas. Balik lagi kepada penjelasan Kemendikbud bahwa salah satu tahapan pengadaan sudut baca itu sendiri adalah menyediakan bahan-bahan yang kokoh seperti itu. Makanya saya serahkan semua pembuatan mulai dari rak, pagar sampai satu meja kecil di sudut baca itu kepada tukang kayu. Itu. Terima kasih. Jadi ke Asruni, jadi ke Asruni dalam pembuatannya ini kita sendiri yang baru yang sebagiannya tukang kayu seperti itu. Iya, karena tentu saya tidak bisa membuat rak ya, saya cuma menyerahkannya ke tukang kayu karena saya tidak bisa menggergaji atau apa segala macam ya, itu ya saya serahkan ke ahlinya. Dan dalam pengadaan bahan-bahan ini semua saya tidak melibatkan siswa, tidak seperti teman-teman kita yang lain yang laki-laki ya, seperti Jusman atau Musawir kan tentu mereka bisa. Sementara saya tidak bisa seperti itu. Ya, kalau saran saya ke Asruni kayak ini pernak-pernik yang bunga-bunga, saya rasa mampu ji siswa, cuman mungkin dari kitanya nyaman dikerjakan gitu, ya, nggak apa-apa aja juga. Iya. Karena siswanya juga sibuk kasihan untuk belajar menghadapi ujian nanti, jadi iya. Oke. Cukup, Wahyu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas tanggapan dari Kak Windy kepada Kak Asruni Zainuddin. Ya, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Boleh menambahkan, Wahyu? Sepertinya Kak Nur Fadila ingin menambahkan, disilakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Widya, bahwa menurut saya dari pembuatan pojok baca itu di sini tergantung dari perspektif yang membuat sendiri. Seperti perspektif Kak Suni bahwa Kak Suni membutuhkan yang kokoh.
supaya nanti ketika untuk kedepannya tidak terjadi kerusakan seperti itu. Jadi dia melakukan pemesanan rak sendiri. Berbeda dengan saya sendiri, saya di sini lebih ke pemanfaatan sumber daya barang bekas yaitu pembuatan kardus rak dari kayu, rak dari kardus. Di sini juga untuk meminimalisir biaya. Jadi di sini tergantung dikembalikan lagi kepada mahasiswa yang mengembangkan pojok baca pojok bacanya seperti itu. Apakah dia ingin melakukannya dengan mengolah bahan bekas atau misalnya seperti kasus ini mempunyai dana yang cukup untuk selanjutnya membuat yang lebih tahan lama. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas tambahannya. Apakah Kak Sony ada yang ingin ditanggapi atau tidak? Baik, Kak Asruni. Baik juga kepada teman-teman yang telah menanggapi. Ya, sepertinya sangat seru semua ya penyaji kita hari ini. Makin banyak juga yang mungkin dari kita yang ingin menanggapi, akan tetap kita terbatas oleh waktu. Saya kembalikan kepada Bapak terkait 4 penyaji yang telah menyajikan materinya hari ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Wahyu atas proses diskusinya. Jadi begini ya, ini tadi saya melihat teman-teman membuat pojok baca dan membuat toga yang notabene ini secara spesifik, secara khusus teman-teman lebih ke arah kelas-kelas tertentu. Maksud saya supaya ini bisa bermanfaat secara luas dalam arti di tingkat sekolah, supaya tidak hanya spesifik di kelas 1, 2, 3 atau hanya per kelas. Maksud saya cobalah teman-teman berpikir untuk membuat standar. Jadi pojok baca bisa juga ini yang satu kelompok ini yang kebetulan satu kelas ini yang sama-sama pojok baca itu diskusi bareng, lalu buat satu standar minimal pojok baca itu harus ada apa dan harus seperti apa, sehingga nanti itu bisa bermanfaat nih untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa bermanfaat di sekolah masing-masing, tinggal dibuat kreasinya saja per sekolah. Tapi standar itu akan sama. Karena apa? Jangan sampai teman-teman membuat pojok baca, standarnya berdasarkan persepsi masing-masing, penggunaannya dan kebermanfaatnya berdasarkan standar masing-masing juga. Sehingga apa? Nanti akan terjadi ketimpangan. Sama-sama pojok baca tapi timpang sih. Gitu loh. Ada yang terlalu berlebih sekali, ada yang terlalu rendah sekali. Maksud saya adalah ini yang dalam satu kelas ini yang sama-sama buat pojok baca sama atau sama-sama buat toga. Buat satu standar apa yang minimum harus ada dan bagaimana tata kelolanya yang baik, lalu bagaimana mengukur tingkat keberhasilan sehingga nantinya teman-teman ada yang bisa ditinggalkan di sekolah itu apa, yaitu standar pojok baca. Jadi contoh tadi di yang terakhir dari Asruni di kelas 6. Nah, contoh itu ditinggalkan standar, ditulis standar pojok baca, lalu hal-hal apa yang perlu ada, lalu bagaimana ditulis standar itu ditinggalkan ke sekolah. Bisa jadi itu nanti ketika penganggaran bos berikutnya bisa jadi itu dioptimalkan. Mungkin untuk kelas sekarang 6 tidak ada nih, karena tinggal kelas 5, 4 terusnya bisa. Yang jelas harus ada standar termasuk kebutuhan dana. Sehingga itu akan berlanjut, sekolah bisa mengadakan itu. Tapi kalau hanya sekedar kita membuat, terus kita tidak punya standar, baik standar pengelolaan, standar pembiayaannya, standar pemanfaatannya, itu nanti setelah ditinggalkan ya begitu saja. Tapi coba kalau yang pojok baca termasuk toga juga, tinggalkan sebuah panduan, sebuah acuan, sehingga ada di standar. Gitu. Yang nantinya itu bisa dianggarkan di berikutnya. Nah, proyek kalian bisa jadi pemantik untuk lahirnya bentuk proyek yang lebih besar. Contoh toga. Kenapa toga tadi hanya di sekolah? Karena di sekolah tidak ada.
hanya di rumah, karena di sekolah tidak ada. Jadi bisa jadi nanti proyek Anda bisa jadi pemantik untuk penganggaran taman toga di sekolah itu dengan penganggaran BOS yang berikutnya. Nah, kalian juga buatkan satu planning atau master planning bahwa apa yang saja yang dibutuhkan dari sebuah taman toga. Tanaman apa minim yang harus ada, bagaimana pengelolaannya, lalu bagaimana pemanfaatan dari tanaman-tanaman itu, lalu untuk apa. Jadi ada nih buku kayak kita sekedar bikin ensiklopedia. Nah itu kan jadi menarik. Jadi ketika selesai proyekmu itu bisa ditinggalkan nih. Tuh, bisa berlanjut. Oh, sekolah juga punya rekomendasi. Oh, saya mau mengadakan ini dananya sekian nih. Tuh, untuk berlanjut lagi. Jadi tidak berhenti ketika kalian pergi selesai, gitu loh. Tinggal kenangan yang ada, gitu. Jadi supaya bermakna, bukan hanya mengenang, tapi bermakna. Kalau kenangan tapi tidak bermakna, itu kan sama hanya mantan gitu. Kenangan tapi tidak bermakna. So, jadi itu. Jadi cobalah untuk bisa meninggalkan sesuatu yang mengenang dan bermakna dan berlanjut. Nah, oke. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Jadi buat yang kayak saya tadi buat, ditinggalkan ensiklopedia. Tapi dengan caranya Anda sendiri. Dan buat nih satu komunitas di sini. Jadi sama-sama toga, yuk kita kumpul bareng. Kita bagi. Jadi dalam satu taman toga itu dibutuhkan A, B, C, D. Nah, nanti dibagi ensiklopedianya. Contoh, yuk tanaman A, B, C. Lalu Dila, D, E, F. Nah, nanti jadi satu ensiklopedia. Ditulis namanya masing-masing. Kontributor penulis. Nah, Wahyu, Nur Fadila, lalu Jusman, loh. Jadi satu karyamu juga, buku. Nah, masuk. Jadi namanya proyek bermakna, mengenang, bermakna, dan berlanjut. Jadi ada juga rekomendasi yang bisa diberikan ke sekolah. Sehingga tidak selesai di sekolah itu. Makanya benar tadi ada yang bertanya, apakah tidak terjadi apa ya, seolah-olah rasa atau keinginan atau rasa iri dari kelas yang lain. Kenapa di kelas itu tidak, di kelas, kenapa kelas itu ada, kelas itu tidak? Nah, bagaimana itu? Jadi kalau dengan adanya standar, sekolah akan punya sebuah panduan, sebuah acuan, dan sebuah apa ya, sebuah aturan pengelolaan yang baik. Sehingga nanti ketika mereka mau mengusulkan BOS tahun berikutnya, oh cocok ini. Programnya pojok baca ini yang hasil dari kelas 6 itu bisa jadi contoh. Dan ada yang kita ditinggalkan standarnya loh, ini loh pojok baca. Lalu standar pengelolaannya, pembiayaannya. Nah, pembiayaannya itu akan diambil oleh sekolah. Dan pemanfaatannya itu dipikirkan keberlanjutannya. Jadi nanti bisa jadi satu sekolah itu, di setiap kelas itu punya pojok baca yang sama. Seragam, standar, tinggal bagaimana variasinya saja. Mungkin kalau di kelas 1 bunganya warna-warni, kalau di kelas 6 mungkin bunganya sudah berwarna yang tidak banyak, tidak berwarna-warni. Warnanya mungkin sudah terbatas. Kan bisa seperti itu ya. Itu sedikit masukan untuk teman-teman. Cobalah nanti buat komunitas satu yang sama-sama toga, berkumpul satu toga untuk membahas itu, sehingga nanti ada yang ditinggalkan dan berlanjut, termasuk juga yang pojok baca dibagi standarnya, standar apa yang harus ada, karena itu kan ada standar minimalnya. Jadi nanti tidak terjadi ketimpangan. Saya tidak membicarakan siapa yang kreatif ya, memanfaatkan barang bekas, dan itu bukan masalah kreatif atau tidaknya, itu kan nanti tergantung caranya, tapi paling tidak kita punya standar minimal, termasuk standar pengelolaannya. Itu ya, sedikit masukan dari saya, tapi saya rasa proyek teman-teman sudah bagus dan teman-teman sudah mengimplementasikan sampai tahap ini sudah sangat bagus dan sangat antusias teman-teman. Tadi apalagi sampai teman-teman antusias sekali, sampai rela menggunakan dana pribadi, sudah antusias yang luar biasa. Cuma saya ingin bahwa tidak hanya sekedar selesai, tapi juga berlanjut dan bermakna.
Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Musawir? Mengenai yang persentase minggu depan, Pak, yang 4 orang, Ayu Lestari, Nur Hikmah, Muhammad Irfan Nugraha, dan Windy Widyastuti. Ya, yang saya WA-kan ke Anda. Itu 4 orang itu yang presentasi minggu depan. Jadi yang presentasi minggu depan itu seperti yang disampaikan tadi Wahyu. Oke. Jadi Ayu Lestari, Nur Hikmah, Muhammad Irfan Nugraha, sama Windy Widyastuti. Oke. Itu ya. Saya harapkan untuk yang minggu depan saya minta ada indikator keberhasilan dari setiap programnya. Dan saya minta apa rencana keberlanjutannya, sustainable-nya apa. Jangan sampai setelah kalian keluar atau setelah menyelesaikan proyek, selesai juga proyeknya. Nggak akan berlanjut. Saya harus harapannya berlanjut. Jadi kalau Toga bisa dengan ensiklopedia tadi kan itu kan berlanjut. Bisa untuk materi juga. Ya. Bahkan untuk gurunya juga bisa. Karena itu di cara memanfaatkan itu guru. Kadang guru juga belum begitu paham. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya harapkan teman-teman tetap semangat di mata kuliah proyek kepemimpinan yang hakikatnya dari mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman bisa berdampak. Dan program kerja yang teman-teman buat ini bisa berlanjut. Ada perubahan yang bisa teman-teman berikan di sekolah. Sehingga bukan sekedar selesai di mata kuliah ini, Anda dapat nilai selesai juga semuanya. Jadi bukan hanya selesai mata kuliah ini, semua jadi tinggal kenangan. Nah, karena sekolah tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi bukan hanya menjadi kenangan, tapi harus menjadi kebermanfaatan dan keberlanjutan. Ya, kan kalian ini kalau hanya sampai kenangan itu kan jadinya mantan, karena nggak bisa berlanjut dan nggak bisa bermanfaat. Ya, jadi itu terkait nanti intermezzo dari Wahyu tadi nanti ada yang dijodohkan dengan si A, si B. Nah itu saya rasa juga menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari program ini. Jadi sambil menyelam minum air atau sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Bisa juga Wahyu juga bisa meniru seperti itu. Karena saya lihat ini nanti ada nih yang marah dari break ini di sini juga saya tidak tahu juga di. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.